Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Ketemu lagi kita di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi serta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih sayangnya tetap kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya ke atas jemaat anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita dalam semua rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Bertemu kembali kita pada pagi hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap langsung, tapi itu semua karena kasih setia Tuhan. Kita masih diizinkan untuk beribadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk menundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah kembali. Itu semua karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh terima kebenaran firman-Mu, dan juga kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam pimpinan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ini semua karena kasih setia Tuhan. Kita masih boleh mempersiapkan diri kita sebelum Tuhan datang kedua kalinya di dunia. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya
Engkau naik ke surga, tidak meninggalkan kami sendirian. Kau menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Kiranya kami semua tetap setia untuk tetap menunggu kedatangan Roh Kudus di dalam hidup kami, supaya hidup kami seturut dan segendak dengan apa yang Engkau mau, dan hidup kami boleh menjadi bermakna. Kami serahkan Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mau bersorak bagi Dia, sebab Dia Allah yang tiada duanya. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, Tuhan berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Kami yakin dengan Kau Tuhan, pasti bisa melalui. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, dengan senang hati, Raja Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Berikanku kemuliaan. Ini mau semakin serupa dengan Kau Tuhan. Bersama Rohmu, namamu dipuji, hormat,
kami Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, walaupun kami tidak melihat Engkau, tapi kami yakin dan percaya Roh-Mu yang bersama-sama dengan kami. Kami ucap syukur Tuhan, bahwa setiap musim hidup kami, Kau yang selalu ada bersama dengan kami. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau yang menolong kami Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, Kau yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kau yang memberi kekuatan kepada kami untuk kami boleh berjuang. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Terima kasih ya Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, pagi ini kami bersyukur setelah kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Maka pada hari-hari ini kami memperingati jika para murid mempersiapkan diri untuk menerima pencurahan Roh Kudus di hari raya Pentakosta. Maka pada minggu pagi ini kami bagian jemaat yang rindu juga memperoleh urapan kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati dan hidup kami. Dan kiranya Tuhan akan nyatakan itu sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami nyata sebagai murid-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari-hari ini paling tidak setelah hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu hari Kamis kemarin, 10 hari kemudian, berarti minggu depan, itu adalah hari raya Pentakosta, hari raya panen, hari raya orang-orang Israel yang dari perantauan pulang mempersembahkan hasil ladang atau hasil kerjanya. Dan di saat yang sama para murid juga merayakan hari raya Pentakosta, itu panen dengan tercurahnya kuasa Roh Kudus. Maka saya harapkan jemaat di saat pandemi COVID-19 ini adalah kesempatan untuk terus membangun doa di dalam keluarga masing-masing untuk kita memperoleh kekuatan, bahkan pencurahan kuasa Roh Kudus, sehingga kita semua akan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi kesaksian. Maka tema pada pagi hari ini setia menantikan Roh Kudus, yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14, demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Tuhan Yesus mengharapkan setelah Yesus naik ke surga, murid-murid tidak meninggalkan Yerusalem. Kita tahu bahwa di Yerusalem tidak aman karena kematian Yesus pun ada di sana. Kenapa Yesus tidak menyuruh murid-murid meninggalkan Yerusalem supaya aman, tetapi tetap tinggal di Yerusalem? Bahkan menantikan Roh Penghibur, Roh Kudus, yang Yesus tidak berkata nanti di hari raya Pentakosta atau 10 hari setelah aku naik, Roh Kudusku akan kucurahkan kepadamu. Tidak ada batas yang ditentukan, tetapi murid-murid dengan setia, dia tetap ditinggal di Yerusalem walaupun tidak di kota, karena di Bukit Zaitun itu seperjalanan sabat. Seperjalanan sabat itu tidak boleh lebih dari 1 kilo. Harus kurang dari 1 kilo,
paling tidak antara 900, 800, 900 meter, tidak jauh. Nah, di situasi yang tentu agak menakutkan bagi murid-murid, agak mengkhawatirkan bagi murid-murid, selama 40 hari sejak Yesus bangkit sampai Yesus naik, murid-murid masih ada ketakutan, masih ada kebimbangan, keraguan. Maka nanti setelah hari raya Pentakosta, setelah Roh Kudus dicurahkan, maka disitulah awal dari murid-murid nanti berani bersaksi justru di Yerusalem, di mana Yesus ditentang, di mana Yesus disalibkan, dihakimi di situ. Ini adalah luar biasa cara kerja Allah melalui para murid yang memerlukan kuasa Allah. Karena dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atasmu, berarti murid-murid itu nanti punya kuasa, bisa menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Maka di sini ketika murid-murid yang harus kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, di mana Yesus naik ke surga, murid-murid nyewa sebuah tempat, nyewa sebuah ruangan, dikatakan ruangan atas, dan di sana mereka bersehati berkumpul untuk berdoa. Memang tidak mungkin dalam 10 hari itu mereka tidak keluar dari ruangan itu, tapi intensitas doa, artinya jam doanya lebih banyak di hari-hari sebelumnya. Ada kesepakatan jam-jam tertentu dia harus berkumpul dan berdoa. Di sini berbeda dalam persekutuan, di dalam doa yang dikatakan sehati. Maka dalam kesehatian dan punya tujuan yang sama, yaitu menantikan kuasa Roh Kudus, maka doa itu menjadi doa yang menyenangkan, doa yang akhirnya menjadi kekuatan, walaupun tentu di Yerusalem tidak menjadi tempat yang nyaman bagi murid-murid, tetapi ke-11 murid yang berkumpul di sana penting bagi kita semua kita renungkan, memiliki ketekunan, memiliki kesehatian, memiliki kebersamaan. Maka ke-10 murid yang sering berdoa dengan sungguh-sungguh, ke-11 murid yang berdoa dengan sungguh-sungguh, ada kuasa, kekuatan yang luar biasa. Sehingga kalau kita bayangkan 10 hari berdoa yang kita laksanakan di setiap acara doa 10 hari, kalau orang yang melakukan dengan kerinduan, orang yang datang ke gereja dengan kerinduan dan kesehatian, menjadi sesuatu yang menyenangkan walaupun itu 10 hari. Tapi bagaimana dengan orang yang memang tidak suka berdoa, maka 10 hari itu menjadi waktu yang lama. Atau tidak hanya 10 hari. Orang yang suka berdoa, doa 10 menit, 30 menit, sampai 1 jam itu menjadi biasa. Tapi orang yang tidak suka berdoa, doa 10 menit itu sudah terlalu panjang. Maka yang bertekun dalam doa bersama-sama tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh kuasa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan akan dicurahkan. Kenapa mereka dengan sungguh-sungguh ingin mendapatkan kuasa Roh Kudus?
karena ini sangat penting bagi anak-anak Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus mereka tetap dalam ketakutan, kebimbangan, bahkan tetap dalam kehidupan lama. Seperti beberapa minggu yang lalu, kalau Petrus harus kembali menjadi penjala ikan, yang akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa walaupun sudah kerja semalaman. Artinya bahwa kehidupan lama masih terus terbayang, dan itu dapat dialami oleh siapapun. Tapi ketika kuasa Roh Kudus turun ke atas para murid, ada perubahan yang luar biasa, sehingga janji di pasal 1 ayat 8 di Kisah Para Rasul, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini janji. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka di ayat 12 yang kita baca ini, itu adalah penantian janji Allah yang itu bagi para murid luar biasa. Mendapatkan kuasa Allah itu luar biasa. Dan memang benar, murid-murid pada akhirnya dipakai Tuhan luar biasa, melakukan banyak mujizat dan mengajar dengan berani, bersaksi dengan berani. Nah, oleh sebab itu Roh Kudus yang merupakan kekuatan, Roh Kudus merupakan nyawa bagi iman kita. Maka tanpa Roh Kudus kita tidak tahu apa jadinya kita ini. Maka kalau Roh Kudus yang punya tugas luar biasa, kalau saya catat di sini paling tidak ada 10 lebih, yaitu menginsapkan dunia akan dosa. Kemudian Roh Kudus yang mengajarkan pembaruan di dalam diri kita. Roh Kudus juga menjadi penolong. Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ayat-ayatnya bisa dicari di kamus, karena di Yohanes tentang kebenaran itu banyak sekali. Kemudian juga memberikan kepada kita hikmat dan wahyu, itu di Efesus 1 ayat 17-18. Kemudian memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah, Roma 8 ayat 14-16. Kemudian menolong mematikan perbuatan-perbuatan daging dan memberikan kepada kita buah roh. Itu di Roma 8 dan di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kemudian menolong kita di dalam berdoa yang benar. Juga menjadi meterai dan jaminan bagi orang percaya, dan masih banyak lagi Roh Kudus yang merupakan sesuatu atau pribadi yang sangat penting yang kita butuhkan. Maka setidaknya yang kita akan lihat salah satu dari beberapa contoh tadi di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, maka sekarang kita memperingati atau menantikan tercurahnya kuasa Roh Kudus di hari raya Pentakosta di minggu yang akan datang. Kita saat ini minta supaya Roh Kudus juga terus dicurahkan dalam hidup kita. Karena kita sadar
dari buah roh ini yang kita masih punya kelemahan-kelemahan karena mungkin tidak sabar, tidak punya kasih, belum memiliki kemurahan, tidak memiliki kesetiaan, dan sebagainya. Maka ketika Roh Kudus itu dicurahkan dan memenuhi hidup kita, maka perubahan-perubahan itu akan terjadi baik secara lamban maupun secara cepat. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk kita tidak membutuhkan Roh Kudus. Tidak ada alasan untuk kita tidak menantikan kuasa Roh Kudus. Maka Roh Kudus sebagai jaminan untuk memperbaiki hidup kita. Seperti para murid ketika Roh Kudus dicurahkan, ada kebangkitan yang luar biasa, kebangkitan rohani yang luar biasa, dan itu bisa menjadi saksi cara hidup yang adalah buah roh tadi. Sehingga itulah yang kita butuhkan. Maka di 10 hari sejak Yesus naik ke surga sampai hari raya Pentakosta, saya harapkan di rumah masing-masing juga punya persekutuan atau jam doa yang sama. Kalau biasanya di gereja jam 6 sore sampai jam 7 atau lebih sedikit, kita bisa lakukan itu. Walaupun mungkin jamnya nggak sama, tetapi ada doa berantai yang sudah terbentuk di grup Anambas, dan itu bisa menjadi sarana kita pakai untuk doa secara khusus minta kuasa Roh Kudus dicurahkan. Jadi pokok doa yang utama dalam minggu-minggu ini adalah minta Roh Kudus dicurahkan untuk memenuhi hidup kita. Dan itu kita harus lakukan dengan setia. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu jam doanya ditambah, kalau perlu waktu-waktu doanya ditambah. Mungkin kalau jam doa yang biasanya jam 4 ya jam 4, jam 5 pagi ya jam 5, mungkin ditambah jam 10 pagi atau jam 6 sore, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang nanti memiliki perubahan luar biasa. Sehingga ketika kita nanti diberi kesempatan, kita ibadah bersama-sama di tempat ini di gereja, kita sudah melihat orang-orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Ada semangat baru yang luar biasa, ada kesaksian hidup yang luar biasa, sehingga kita menjadi berkat satu dengan yang lain. Kerinduan kita untuk menikmati persekutuan bersama, ibadah bersama, itu kita doakan terus. Kalau Malang sedang melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, mudah-mudahan segera selesai sehingga bulan depan kita sudah bisa beribadah. Kita merindukannya, kita sangat merindukan untuk kita bersama-sama di dalam persekutuan yang saling memberkati. Tetapi sebelum itu atau saat-saat ini yang kita masih di rumah pun, kita pergunakan banyak berdoa. Minta Roh Kudus memberi kekuatan, Roh Kudus memimpin kita, sehingga pada hari raya Pentakosta nanti kita benar-benar panen Roh Kudus. Kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, tidak lagi dikuasai oleh daging dan hawa nafsu. Perubahan hidup yang demikian hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, Roh Allah yang adalah kuasa Allah itu, yang akan membentuk, mengubah, memperbarui kita menjadi anak-anak Allah yang sejati. Dan biarlah Roh Kudus turun atas kita sekalian. Amin.
Ya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Setelah Engkau naik ke surga, Engkau tidak membiarkan kami sebagai yatim, tetapi Engkau menjanjikan kuasa Roh Kudus yang sebagai penolong, yang memberi kekuatan, memberi penghiburan, bahkan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Maka pada saat-saat ini, di masa itu para murid bertekun dalam doa, bersehati dan bersama-sama. Maka di hari raya Pentakosta, seluruh murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan dapat menyaksikan kabar baik Injil kepada semua bangsa, sehingga murid-murid yang dikuasai oleh kuasa Roh Kudus ada suatu perubahan besar. Tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, tetapi dengan semangat dan penuh sukacita memberitakan Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati, dan Yesus yang bangkit itu. Sehingga murid-murid sekalipun dihadapkan dengan kematian, ancaman kematian, tidak menggentarkan hatinya, tetapi dengan kuasa Roh Kudus diberi kemampuan untuk dapat menghadapinya, karena Roh Kudus sudah memberi jaminan menjadi meterai untuk kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya memimpin kami di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi ini. Kami semua terbatas di dalam gerak, di dalam aktivitas. Ada suatu perubahan besar yang terjadi, bukan saja bagi keluarga kami, bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Maka perubahan yang lebih baik, biarlah itu yang kami alami, karena kami tahu bahwa ketika Roh Kudus menyertai kami mampu melewatinya, kami mampu menyikapinya, kami mampu menghadapinya dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam kuasa Roh Kudus untuk memimpin, membimbing, dan mengarahkan kami kepada kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah disegarkan oleh pujian dan juga kebenaran firman Tuhan yang terus memotivasi, membuat kita lebih semangat lagi dalam memuliakan Tuhan, dan juga di dalam kerohanian kita sehari-hari, sekalipun kita tidak bertemu secara fisik, namun kita terus menikmati suatu persekutuan di dalam persekutuan tubuh Kristus. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bisa mendapatkan berkat Tuhan melalui pujian dan juga melalui kebenaran firman-Mu. Kami serahkan supaya Allah Roh Kudus yang kiranya menolong kami tetap bertumbuh sekalipun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah berbagai halangan-halangan. Namun kami sungguh yakin Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa, yang tidak pernah dibatasi oleh tempat atau waktu, namun Engkau ada dan tidak pernah tidak ada. Oleh karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa supaya kiranya Tuhan melawat semua jemaat-Mu dan terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga supaya kiranya Tuhan menyertai keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, dan juga di dalam usaha pekerjaan dan anak-anak kami yang masih dalam masa-masa studi. Tuhan menolong juga semua berhasil oleh karena berkat pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami ini supaya Tuhan menolong pemerintah dari pusat hingga di daerah-daerah boleh melakukan tugasnya dengan baik,
membawa Indonesia lebih maju, khususnya di dalam masa-masa virus corona yang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia ini. Kami mohon supaya mampukanlah pemerintah melakukan bahkan mengentaskan penyakit virus ini yang begitu ditakuti oleh semua orang. Namun kami percaya dengan pertolongan Tuhan semua pasti bisa berlalu dari bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami berdoa juga supaya kiranya memberkati semua gereja-gereja yang dengan setia melakukan ibadah online untuk mencegah semakin merebaknya virus corona, sehingga dilakukan ibadah secara online. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga supaya kiranya Tuhan memberkati khususnya Kota Malang yang saat ini juga melakukan langkah-langkah supaya Kota Malang benar-benar bersih dari virus corona ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami serahkan kiranya Tuhan berkati semua yang melayani, baik itu sebagai tim musik, worship leader dan juga singer, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demikian juga Bapak Heri bersama dengan tim yang terus melakukan pelayanan yang sangat luar biasa. Tuhan berkati keluarga, pekerjaan, kesehatannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami serahkan kiranya Tuhan yang terus memberkati kami semua dalam semua langkah-langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami alaskan semua doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus yang terus menyertai memimpin kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, semangat terus, Tuhan memberkati.